Halo sobat investor. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara membaca valuasi harga saham di RTI Bisnis. Valuasi yang sering dijadikan patokan untuk membaca valuasi harga saham adalah price earning ratio atau PER dan price book value ratio atau PBVR. Pada video kali ini, poin intinya yang ingin saya bahas adalah bagaimana rasio-rasio ini terbentuk. Jadi gini, kenapa sih PER ini kok 21,0,5 kali lipat? Apa yang membentuk rasio ini? Dan kenapa juga PBVR-nya kok 1,10 kali lipat? Yang membentuk ini itu apa? Nah, itu yang ingin saya bahas pada video kali ini agar kita semua tahu rasio-rasio ini, PER dan PBV ini terbentuknya atas dasar apa ya. Yang kita bahas pertama adalah PBVR atau Price Book Value Ratio. Nah, apa itu PBVR? Price Book Value Ratio adalah sebuah rasio yang membandingkan antara harga saham terhadap BVPS-nya. Nah, BVPS itu apa? BVPS adalah book value per share atau nilai buku per lembar saham. Nah, nilai buku per lembar sahamnya ini didapat dari mana? Didapat dari nilai ekuitas, total ekuitas dibagi dengan total lembar saham beredar. Ini untuk mencari BVPS, caranya adalah dengan membagikan total equity dengan total lembar sahamnya. Nah, ini bisa kita lihat ya tampilannya di RTI Bisnis seperti ini. Hasil dari nilai equity dibagi dengan total lembar sahamnya adalah nilai book value per share atau BVPS, yaitu 5.920. Ini BVPS untuk BBNI ya. Nah, kita langsung ke prakteknya, dimana untuk mencari BVPS kita membutuhkan nilai ekuitas dan juga saham beredarnya. Nilai ekuitas yang tertera di RTI Bisnis pada saham BBNI yaitu sekitar 110,41 triliun, dan kita juga bisa lihat nilai ekuitasnya di laporan keuangannya ya, yang kita bisa download di Bursa Efek Indonesia, yaitu total ekuitasnya adalah ini ya, yang tadi itu hasilnya dibulatkan. Nah, kita masukkan nilai ekuitasnya, kita kopas ke sini, yaitu 110, sekian triliun ya. Kemudian total saham beredarnya, yaitu sekitar 18,6 miliar sekian ya. Total lembar sahamnya juga bisa kita lihat di laporan keuangannya ya, yaitu pada bagian modal saham dan tambahan modal di setor, yaitu totalnya 18,6 miliar ya. Totalnya sama persis dengan yang tertera di RTI Bisnis. Kita masukkan ke sini total lembar saham beredarnya. Nah, untuk mencari nilai BVPS, kita akan membagikan nilai dari total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nilai ekuitas dibagi dengan saham beredar, dan hasilnya adalah 5.920, sama dengan yang tertera di RTI Bisnis. Selanjutnya, untuk mencari PBVR atau Price Book Value Ratio, kita membutuhkan harga saham. Harga saham BBNI tadi adalah 6.500. Untuk mencari nilai PBVR, kita akan membagi harga saham dengan nilai
BVPS-nya, maka didapati BBVR-nya 1,1 kali dengan BVPS 5.920. Ini adalah cara untuk menghitung BBVR atau untuk mengetahui BBVR ini kok bisa 1,10 kali lipat, itu dari mana datanya. Nah, dari ini tadi. Kemudian kita lanjutkan ke PER atau Price Earning Ratio. Price Earning Ratio ini adalah rasio yang membandingkan antara harga saham dengan EPS-nya. Apa itu EPS? EPS adalah earning per share. Earning per share atau laba per lembar saham. Nilai dari laba per lembar saham kita dapatkan dari laba bersih, kemudian dibagi dengan total lembar saham. Nah, untuk mencari PER, Price Earning Ratio, yang kita butuhkan adalah laba bersih, kemudian dibagi dengan total lembar saham, maka kita akan mendapatkan nilai EPS-nya terlebih dahulu. Baru setelah itu dibagikan dengan harga sahamnya, maka ketemulah PER. Kita langsung saja praktek untuk mencari nilai PER-nya. Yang kita butuhkan pertama adalah laba bersih dari BBNI, di mana laba bersih pada Bank BNI adalah 4,32 triliun. Kita boleh langsung mengetik nominalnya ya, yaitu 4,32 triliun. Oke, 4,32 triliun. Kemudian nilai saham beredarnya sama seperti untuk mencari BVPR tadi ya, datanya kita sudah ada, tinggal kopas aja. Nah, untuk mencari nilai EPS-nya atau laba per lembar sahamnya, kita bagikan laba bersih dengan total saham yang beredar, maka didapatlah nilai EPS-nya yaitu 232. Loh, kok beda ya? Kok beda nilainya dengan EPS yang ada di RTI Bisnis ya? Ini hasilnya 309, sedangkan yang tadi 232. Loh, kok bisa beda? Nah, tenang. Tidak ada kesalahan rumus. Rumusnya tetap sama. Untuk mencari EPS adalah dengan membagikan total laba bersih dengan total saham beredar. Nah, kenapa hasilnya beda dengan di RTI Bisnis? Nah, untuk mencari EPS itu sebenarnya kita harus menyetahunkan laba bersihnya. Nah, sedangkan laba bersih ini adalah laba bersih sampai kuartal ketiga, karena kuartal keempatnya belum rilis pada saat video ini dibuat. Jadi labanya ini belum laba setahun, maka harus disetahunkan dulu. Kita boleh menyetahunkan laba bersihnya atau menyetahunkan EPS-nya. Jangan dua-duanya disetahunkan ya, salah satunya saja, maka hasilnya akan sama saja. Nah, kita akan menyetahunkan EPS-nya. Caranya adalah hasil EPS ini kita bagi 3, karena laporannya baru sampai ke kuartal ketiga ya. Dan hasilnya adalah 77. 77 ini adalah EPS per 1 kuartal. Maka jika disetahunkan menjadi 4 kuartal, tinggal kita kalikan 4. Kita kalikan 4 dan hasilnya 309, sama persis
dengan yang ada di RTI Bisnis. Kemudian untuk mencari PER atau Price Earning Ratio, kita membutuhkan harga saham, yaitu harga saham Bank BNI adalah 6.500. Untuk mencari PER-nya, kita akan membagikan harga saham dengan nilai EPS-nya. Hasilnya adalah 21,04 kali. Dan berikut adalah hasilnya ya. 21,05 kali untuk PER. Kurang lebih sama, beda dikit doang. Dan untuk PBVR adalah 1,10 kali. Lalu bagaimana untuk caranya untuk membandingkan atau untuk menilai apakah harga saham ini mahal atau murah? Caranya adalah dengan membandingkan saja dengan sektor sejenisnya. Ada begitu banyak bank ya di Bursa Efek Indonesia. Nah, bank itu dibagi menjadi 4 buku, yaitu buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4. Nah, apa itu maksudnya? Nah, Anda bisa searching sendiri apa itu bank buku 1, 2, 3, atau 4. Nah, Bank BNI ini termasuk ke golongan bank buku 4, yaitu dengan total modal melebihi 30 triliun. Bank buku 4 ini kalau nggak salah ya, yang saya tahu cuman ada 5, yaitu BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, dan BNGA ya. Kita tinggal bandingkan saja untuk PER dan BBV-nya, hasilnya berapa. Namun sebelum membandingkan antara PER dan BBVR-nya dengan sektor sejenis, kita perlu melihat dulu likuiditas dan juga solvabilitas perusahaan tersebut. Pastikan likuiditas dan solvabilitasnya bagus dulu. Kemudian profitabilitasnya juga harus bagus. Baru kemudian membandingkan valuasi. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas, bisa kalian simak dulu video saya sebelumnya. Dan linknya nanti akan muncul di rekomendasi ya, yaitu di pojok kanan atas. Kemudian hal-hal apa saja yang berpengaruh terhadap valuasi, yaitu PER dan BBVR. Yang pertama adalah perubahan harga saham. Perubahan harga saham. Nah, tentu saja ya, perubahan harga saham ini akan mempengaruhi nilai BBVR. Karena untuk mencari BBVR kita adalah membandingkan antara harga saham dengan BVPS-nya. Misalkan harganya naik menjadi 10.000, maka BBVR-nya pun akan berubah menjadi 1,69 kali lipat. Atau harga sahamnya turun cuman 2.000, nah, maka BBVR-nya bahkan cuma 0,34 kali lipat, atau harga sahamnya jauh di bawah nilai BVPS-nya atau nilai buku per lembar sahamnya. Nah, nilai buku per lembar sahamnya itu sebenarnya maksudnya apa sih? BVPS itu ibaratnya gini, Anda membuat sebuah ruko, setelah dihitung-hitung antara harga tanah plus bangunan adalah 1 miliar. Nah, itu adalah BVPS. Kemudian dijual ke pasar dengan harga 1,5 M misalnya. Nah, itu adalah harga pasarnya. Harga pasar, atau kita boleh bilang ini ya, harga sahamnya. Seperti itu. Itu adalah BVPS. Kemudian untuk PER, yang mempengaruhi PER yang pertama sama ya, harga saham juga. Karena untuk mencari PER juga kita membutuhkan harga saham. Misalnya harga sahamnya naik juga menjadi 9.000, PER-nya pun akan naik jadi 29,14 kali lipat. Atau mungkin turun menjadi 1.000 misalnya, PER-nya kecil sekali,
cuman 3,24 kali lipat. Nah, PER semakin kecil semakin bagus ya untuk membandingkan PER dan juga PBV. Kalau PBVR-nya sama PER-nya semakin kecil itu menandakan semakin murah. Tinggal kita bandingkan saja dengan sektor sejenis mana yang paling murah. Kemudian yang mempengaruhi valuasi yang selanjutnya adalah perubahan laba bersih untuk price earning ratio dan kemudian perubahan nilai ekuitas untuk price book value ratio atau PBVR. Nah, untuk PBVR, jika nilai ekuitasnya berubah, maka semuanya juga akan berubah sampai ke PBVR-nya. Ini kita kembalikan lagi ke harga BBNI yang sekarang ya, pada saat video ini dibuat 6.500 dengan PBVR 1,10 kali lipat. Di sini total ekuitasnya adalah 110,4 triliun. Misalnya nilai ekuitasnya BBNI ini tiap tahun terus bertumbuh hingga sampai misalnya nilai ekuitasnya naik menjadi 210 triliun ya. 200 ini ganti dengan angka 2. Maka PBVR-nya pun berubah. Perubahan pertama dari nilai BVPS-nya. BVPS-nya pun nilainya akan naik, yang tadinya cuma 5 ribuan sekarang menjadi 11.000. Kemudian nilai PBVR-nya 0,58. Nah, sekarang gini, Anda bayangkan saja, misalnya suatu perusahaan setiap tahun nilai ekuitasnya naik terus bertumbuh, masa iya sih harga sahamnya turun terus? Atau harga sahamnya di situ-situ aja, nggak gerak? Silahkan Anda cerna sendiri. Kemudian untuk price earning ratio yang dapat mempengaruhi perubahan PER atau price earning ratio adalah laba bersih selain dari harga saham ya. Kita kembalikan dulu harga sahamnya ke harga 6.500 dengan PER 21,4. Nah, rasio PER ini adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar laba dari suatu perusahaan. Semakin kecil nilai PER-nya, maka artinya labanya itu besar. Nah, kok bisa? Kita langsung saja. Di sini labanya adalah 4 triliun. Kemudian misalnya laba bersihnya naik menjadi 10 triliun. PER-nya akan menjadi 8,81 kali lipat. Tidak hanya PER yang berubah, EPS-nya pun akan berubah. Yang tadinya cuma 309 sekarang menjadi 738. Nah, seandainya kita membeli suatu perusahaan yang nilai ekuitasnya naik setiap tahun, kemudian laba bersihnya naik setiap tahun, masa iya sih harga sahamnya di situ-situ aja? Harga sahamnya turun terus atau harga sahamnya nggak gerak? Masa iya sih seperti itu? Nah, silahkan Anda cerna sendiri. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda yang membutuhkan video ini. Terima kasih.